Pada malam ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Idrianto Faisal MA. Beliau merupakan salah satu tokoh yang memprakarsai berdirinya Pondok Pesantren Al-Jibra sekaligus direktur di Pondok Pesantren Al-Jibra. Selamat malam Bapak, apa kabar? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, pada malam ini insya Allah saya ingin mengajak Bapak berbincang-bincang sedikit mengenai Pondok Pesantren Al-Jibra. Bisa dimulai Bapak? Boleh, silakan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan intinya nih Pak, kenapa atau apa alasan yang harus didengar oleh orang tua untuk masuk pesantren anak-anaknya? Apa yang membuat pesantren itu lebih unggul daripada sekolah-sekolah umum? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren ini kan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Sebelum lahir madrasah, sebelum lahir SMP, sebelum lahir perguruan tinggi, maka masyarakat Indonesia belajar Islam di pesantren. Maka tatkala kita memasukkan anak kita ke dunia pesantren, maka artinya adalah kita kembali untuk menghidupkan lembaga pendidikan yang betul-betul mengakar di masyarakat Nusantara ini. Oleh karena itu, kelebihan pendidikan di pondok pesantren itu diantaranya adalah bahwa anak-anak yang berada di pondok pesantren paling tidak terkontrol ibadahnya, terkontrol akhlaknya, dan terkontrol jadwal hidupnya. Itu yang kita inginkan di pondok pesantren itu. Dan yang paling penting adalah pondok pesantren merupakan lembaga untuk menciptakan anak-anak Indonesia, anak-anak Muslim Indonesia yang memiliki kapasitas keilmuan yang memadai sekaligus memiliki akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kita mengajak kepada masyarakat Muslim Indonesia agar anak-anak mereka dimasukkan di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pesantren itu sendiri. Baik, Masya Allah. Lalu apa yang membuat Pondok Pesantren Al-Jibra berbeda dari pondok pesantren yang lain, Bapak? Baik, dari awal kita telah menyampaikan bahwa Al-Jibra ini lembaga pendidikan pesantren yang kita brand sebagai lembaga pendidikan internasional. Apa yang membedakan? Bahan pertama adalah lembaga ini akan memperkuat anak-anak didik kita untuk menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kenapa bahasa Inggris dan bahasa Arab? Karena dengan berbahasa Inggris mereka bisa bergaul di dunia internasional. Mereka tidak terkucilkan dari pergaulan internasional. Dan kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu merupakan lughatul Quran, lughatul din, bahasa agama dan bahasa Al-Quran. Dan Al-Jibra insya Allah akan hadir untuk menjawab itu. Anak-anak di pesantren Al-Jibra nanti insya Allah kita akan tekankan penguasaan kepada dua bahasa ini, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini tentu juga dimiliki oleh pesantren-pesantren yang lain. Tetapi kami nanti di Al-Jibra ini akan menggunakan dua kurikulum internasional. Untuk sains kita akan menggunakan Cambridge, yang kemudian untuk mata pelajaran keislaman kita akan menggunakan kurikulum Al-Azhar. Kita tahu Al-Azhar adalah lembaga pendidikan tertua dan sangat berpengaruh di dunia. Dan kita melihat bahwa Al-Azhar ini sudah melahirkan tokoh-tokoh besar di dunia ini. Maka mudah-mudahan dengan mencontoh dua kurikulum besar ini, kita mampu untuk melahirkan kader-kader bangsa kita yang memiliki kapasitas keilmuan yang bagus, tapi juga dibarengi dengan akhlak yang luar biasa. Maka nanti di Al-Jibra ini kita akan melakukan satu yang kita sebut dengan penjurusan untuk tingkat SMA. Ada 4 di situ yang kami akan lakukan. Yang pertama adalah bagaimana nanti anak-anak yang punya kemampuan untuk bergaul, untuk memiliki kecenderungan di bidang ilmu agama, kita betul-betul didik mereka untuk menjadi seorang ulama besar. Nah, ada nanti di antara mereka setelah kita lakukan asesmen terhadap kemampuan mereka, mereka mungkin ada yang mau jadi pemimpin perusahaan, ada di antara mereka yang ingin menjadi saintis, ada di antara mereka yang ingin aktif di dunia leadership. Maka kita nanti akan mengarahkan kurikulum kita untuk itu. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi ulama yang besar bagi mereka yang ingin untuk menjadi ulama. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi saintis kalau bagi mereka yang ingin duduk menjadi orang-orang yang saintis itu. Dan kemudian kita betul-betul kawal mereka ini agar
cita-cita mereka tercapai dengan peminatan yang mereka ambil. Dan kami kira inilah yang nanti akan jadi distingsi pesantren Al-Jibra ini dibandingkan dengan pesantren-pesantren yang lain. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Lalu demi meraihnya tujuan-tujuan mulia tersebut dan membuat Al-Jibra itu masyhur di kancah internasional begitu ya Pak ya. Lembaga apa saja yang sudah diajak bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Jibra ini? Ya, kami perlu sampaikan di sini bahwa di Al-Jibra ini nanti tokoh-tokohnya, guru-gurunya itu adalah alumni-alumni dari perguruan tinggi ternama di Indonesia dan di luar negeri. Kita punya alumni dari Amerika, kita punya alumni dari Inggris, kita punya alumni dari Australia, kita punya alumni dari Al-Azhar, kita punya alumni dari Madinah University dan perguruan-perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita akan menjajaki kerjasama dengan lembaga-lembaga ini. Maka nanti pada tingkat SMA kita akan melakukan yang kita sebut dengan program bagaimana anak-anak kita ini bisa belajar di sekolah-sekolah di luar negeri itu paling tidak 2 bulan, 3 bulan untuk mencari pengalaman, membuka pemikiran mereka untuk bisa bergaul di dunia internasional. Sehingga kita berharap nanti kami akan terus bekerja sama dengan lembaga-lembaga apakah itu di luar negeri dan di dalam negeri agar misi kami untuk menghadirkan lembaga pendidikan yang mencetak kader-kader bangsa yang memiliki kualitas keilmuan yang bagus tapi juga memiliki akhlak yang mulia bisa terwujud di Al-Jibra ini insyaallah. Wah, mendengar penjelasan dari Pak Faisal kita sudah sangat tertarik ya untuk masuk pondok pesantren. Insyaallah, makanya segera masukkan putra-putri terbaik kita ya masuk di Al-Jibra ini insyaallah. Insyaallah. Mungkin yang di rumah juga sudah pada penasaran nih Pak, kapan pendaftaran pondok pesantren Al-Jibra itu dibuka? Ya, kami akan membuka pendaftarannya pada tanggal 1 Desember. Ya, tahun 2020 ini untuk gelombang pertama, nanti juga ada gelombang kedua, tapi pada intinya kami akan buka nanti sampai bulan Juni insyaallah. Jadi kita akan buka untuk anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan dan memiliki kecenderungan untuk bisa menjadi kader-kader bangsa yang memiliki akhlak yang baik. Kami akan buka untuk tanggal 1 Desember dan nanti pada bulan Maret untuk gelombang kedua. Tapi pada intinya saya ingin katakan sampai bulan Juni kami akan membuka itu insya Allah. Baik, berarti dari 1 Desember 2020 sampai Juni 2021. Iya. Baik, masih ada waktu untuk mempertimbangkan. Lalu bagaimana cara mendaftar ke pondok pesantren ini Pak? Iya. Pemirsa, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya muliakan dimanapun berada, Bapak Ibu cukup masuk di website kami www.aljibraiebs.com. Nanti di situ begitu dibuka akan ada kolom untuk pendaftaran. Tinggal diklik di situ, nanti akan ada item-item yang Bapak Ibu akan isi. Jadi mudah sekali, catat mulai sekarang ya. Kunjungi website kami di Al-Jibra IBS, kemudian nanti ada kolom untuk pendaftaran di situ. Kami tunggu insya Allah. Insya Allah. Mungkin para orang tua yang di rumah juga sudah mulai penasaran nih Pak dengan biaya pendaftaran. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk mendaftar pondok pesantren Al-Jibra dengan segala fasilitas dan tujuan-tujuannya ya Pak ya? Masya Allah. Kami di sini memiliki fasilitas yang bagi saya ya sudah berkunjung ke beberapa pondok pesantren cukup luar biasa. Kita yang memiliki, bukan tafakhur, bukan sombong ya, kita punya Masjid Agung Harakatul Jannah, kita punya Hajah Tower, kita punya Aula Datu, dan kita punya majelis ya Syekh Ahmad Yasin Al-Minangkabawi. Kita punya nanti lapangan untuk olahraga agar anak-anak kita tidak boring. Kita juga punya asrama dengan kapasitas untuk saat ini 250 orang bagi putra, dan insya Allah bagi putri juga kita sudah siapkan asrama itu. Jadi untuk biaya masuk kami sangat bersaing. Kalau melihat level-level sekolah dengan taraf seperti ini, kami membuka untuk biaya pendaftaran pertama adalah Rp29.750.000. Itu sudah masuk nanti biaya pakaian ya, biaya untuk kasur, untuk
ranjang dan seterusnya. Jadi termasuk seragam dan buku itu nanti kita sudah akan siapkan dari biaya 29.750.000 ini, dan tiap bulan kita akan memberikan standar sekitar 2.750.000 gitu Mbak Sonia. Baik. Baik, untuk biaya pendaftarannya berarti dimulai dari 29.750.000, tentunya dengan fasilitas dan tujuan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Jebra. Itu merupakan harga yang sangat rasional ya Pak? Iya, sangat rasional. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apakah Pondok Pesantren Al-Jebra ini mengadakan program beasiswa? Kami Al-Jebra ini Bapak Ibu sekalian perlu ditahu bahwa ini bukan program pertama yang telah dikeluarkan oleh Harakatul Jannah. Kita sudah mengeluarkan para hafiz kita ya, selama 6 tahun mereka kita biayai sekolahnya, kita biayai mereka untuk menghafal Al-Quran. Jadi kami akan membuka peluang untuk mendapatkan beasiswa ini. Berapanya nanti tentu akan kita bicarakan tentunya. Tapi yang jelas bahwa program ini selama ini kita sudah membuka beasiswa untuk hafiz Al-Quran ya. Dan banyak di antara santri kita yang sudah hafiz 30 juz ya. Dan kemudian tahun 2020 ini kita akan melanjutkan kembali ya, dengan gerakan orang tua asuhnya, kemudian anak-anak kita belajar di sini, kemudian bisa menghafal Al-Quran di sini. Karena kami baru membuka tahun ini 2020 baru kami buka ya 1 Desember. Nanti kami akan melihat peluang-peluang itu karena kita harus real juga ya, berapa santri yang didapatkan, berapa beasiswa yang akan kita berikan, tentu kami akan bicarakan nanti. Tapi yang jelas adalah setiap lembaga pendidikan tentu akan memiliki yang kita sebut dengan beasiswa itu semua ya. Baik. Ya. Berarti program beasiswa pasti akan diadakan. Oh iya, berarti menimbang situasi dan kondisi ya Pak? Iya, kita akan timbangkan. Baik. Itu. Malam ini banyak sekali informasi yang kita dapat dari Bapak Faisal. Terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih. Tunggu apa lagi, para orang tua di rumah mungkin ingin mempertimbangkan Pondok Pesantren Al-Jebra sebagai tempat anak yang menempuh pendidikan dengan berbagai fasilitas yang lengkap ya Bapak ya, dengan tujuan-tujuan yang tentunya mulia untuk mendidik para kader di masa depan. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan di www.aljebraiibs.com. Pendaftaran dibuka dari 1 Desember 2020 sampai dengan Juni 2021. Sekali lagi terima kasih Bapak. Dan terakhir kami juga nanti akan menerima utusan-utusan dari pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah atau anak-anak yang dibiayai melalui CSR dari perusahaan-perusahaan. Kita juga sudah mencoba melakukan kunjungan-kunjungan. Kemarin kita sudah kunjungan ke Bapak Wali Kota Jakarta Selatan. Besok juga insya Allah kami akan berkunjung kepada Komjen Pol Berrafli. Beliau adalah Kepala BNPT. Nanti kami akan sampaikan program-program ini kepada beliau. Mudah-mudahan Al-Jebra sukses insya Allah. Amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kunjungannya dan waktunya pada malam hari ini. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Semoga kesuksesan menyertai Bapak selalu. Amin. Cukup sekian untuk malam ini. Saya Maisa Sonia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.